Salam alaikum, damai sejahtera bagi kalian, kita semua. Dan hari ini kita akan belajar tentang pemuritan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk doa. Jadi pertanyaannya, apakah berdoa itu punya suatu bentuk yang baku, hanya boleh dilakukan dengan sikap tertentu? Nah, kita akan melihatnya. Semoga pemahaman ini bisa mencerahkan, bisa memberi kita wawasan yang luas tentang cara atau bentuk berdoa. Baik, selamat menyimak dan semoga memberkati. Amin. Kreposte ke dara potisi kia ridia sikinda reporet sakirete kai sikire porete sikia porkete sikiana arete kia sikirete sikiana harapadi hasikin poka porete kese kari kasikina haramonte kesim koro pote ikete sikira pokora ta kai sikire porsikete sa parete kai sikar porte sikira ta sikira porte sa Koto kasa kaara pota kasi kira ta kaara pokasin. Pora kata se kara ta kaya sa kita poya si kira ta kaya se kita kaya pora ta kaya sa kira ta pora te se kita sa pera te kasi kira ta kaya kara se. Amin. Baik, saya memulai dari tema bentuk berdoa ini karena saya tergelitik gitu ya, tergelitik satu meme atau meme dari seperti ini. Jadi ada gambar seorang anak berdoa, dia anak kecil ya, anak lelaki, dan dia apa istilahnya ya, ditertawakan. Kelihatannya dia ditertawakan oleh teman-teman sekitarnya. Nah, kemudian ada kalimatnya seperti ini. Let your life honor God. Biarlah hidupmu menghormati Tuhan, even if you have to do it alone. Bahkan jika kamu harus melakukannya sendirian. Nah, ini menarik karena yang ditampilkan di sini itu adalah sikap berdoa seperti ini, duduk, kemudian memejam mata, terus tangan melipat di depan dagu atau di depan mulut gitu ya. Ya, ini bentuk berdoa yang ditampilkan di dalam meme ini gitu. Nah, kita akan membahasnya gitu ya. Baik, kalau misalnya kita cari dari Alkitab tentang berdoa gitu ya. Saya jadi coba cari kata doa atau berdoa gitu ya. Ternyata ada banyak sekali, ada 156 ayat gitu ya. Nah, kita akan melihat satu persatu. Saya nggak akan bahas semuanya. Ini saya langsung dari Alkitab ya, saya tidak mengcopy. Jadi ada banyak kata doa di sini. Abraham berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan Abimelek. Tidak jelas bentuknya, tidak jelas cara berdoanya. Hari ini aku datang, aku berdoa, terusnya. Jadi kita tidak akan studi kata, tapi kita akan melihat praktisnya seperti apa. Kita pengen tahu ada nggak gitu ya. Nah, di sini ada ini ya. Lalu Mose di Keluaran 8:30, lalu Mose keluar meninggalkan Faraoh, raja Mesir, dan berdoa kepada Adonai. Jadi Mose keluar. Jadi di sini Mose artinya dia tidak di dalam gedung ya. Dia tidak berdoa di dalam ruangan dan tidak, artinya dia tidak dalam posisi bentuk berdoa seperti di gambar tadi yang di dalam ruangan dan duduk gitu ya. Nah, kita tidak ada keterangan seperti itu, malahan hanya ada kata keluar. Nah, keluarnya malah keluar gedung, keluar bangunan, di lapangan atau di tempat terbuka gitu ya. Kemudian, nah ada 2 kali di Keluaran 8 dan Keluaran 10 juga keluarlah musik keluar.
seterusnya. Kemudian bilangan orang-orang itu berseru-seru kepada Musa, lalu Musa berdoa kepada Tuhan dan api itu padam. Nah, orang berseru kepada Musa, nah itu mulai di luar ruangan juga. Gitu. Dan seterusnya. Kemudian bangsa datang, kami telah berdosa, berdoalah dan seterusnya. Ini juga tidak mungkin dalam ruangan karena itu banyak orang. Oke. Adonai menyatakan dirinya sangat murka kepada Aharon untuk membinasakannya, dan pada waktu itu aku pun berdoa ke Aharon. Ini juga ini di luar ruangan semua. Dan aku berdoa kepada Yahweh dan berkata, ya Adonai Yahweh, jangan musnahkan umatmu dan seterusnya. Ini juga di luar ruangan, ini karena di padang gurun. Sekarang aku bersumpah seterusnya aku telah menunjukkan kebaikan kepadamu. Kemudian Noah berdoa kepada Adonai dan berkata, mohon ya Adonai manusia ilahi, ya manusia Tuhan yang telah kau utus. Dan seterusnya. Dia mengalami kepahitan jiwa dan berdoa kepada Adonai, dan dia menangis terseduh-seduh. Nah, ini ya nggak kelihatan juga di ruangannya tidak ada. Nah ya, kalau di Hana ini kan jadi bait suci ya di ruangan. Oke, seterusnya. Nah oke, jadi contoh di awal-awal di kitab Kejadian, kemudian sampai nabi-nabi, terus ini contoh Samuel ya, itu banyak berdoa di luar ruangan. Tidak ada batasan ruangan yang khusus gitu, tidak ada ya. Oke, nah jadi sebenarnya akan ada jauh lebih banyak sebenarnya bentuk-bentuk berdoa yang lokasi itu di luar ruangan. Bahkan Yesus juga begitu. Pagi-pagi benar dia sudah di luar itu berdoa. Saya cari ya, mana ya? Ini Markus 1:35, pagi-pagi benar selagi masih gelap, setelah bangun dia keluar. Artinya keluar apa? Keluar tempat tidur atau keluar rumah ya. Pergi ke tempat yang sunyi. Tempat sunyi, jadi berdoa di tempat sunyi. Kalau orang Jawa ini cocok bertapa ya, berdoa di tempat sunyi. Jadi dia pergi mencari tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, terus, nah ini dia Markus 6:46. Setelah berpisah dengan mereka, dia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Di atas bukit, jadi tempat sunyi di atas bukit. Terus berdiri untuk berdoa. Gitu. Jadi di tempat sunyi, bukit, di bukit yang sunyi artinya, terus berdiri. Jadi doanya berdiri mana? Oke, gitu. Saya pengen kita catat dulu ya. Oke. Jadi di luar ruangan ya, mayoritas di luar ruangan. Oke. Terus tadi apa? Di tempat sunyi di puncak bukit. Gimana lagi? Berdiri. Oke, jadi di luar ruangan, di tempat sunyi, di puncak bukit, berdiri ya. Nah, jadi dia ada kata berdiri ini yang menarik. Berarti kemungkinannya, ini bicara kemungkinan karena tidak jelas. Ya, nanti kalau ada ada ayat yang berkata berdiri untuk berdoa. Tetapi di PB tadi jelas berdiri untuk berdoa. Di Markus 11 ayat ini. Ini perlu karena ini bentuk ya, kita bicara bentuk pemuritan.
Jadi berdua dan berdiri gitu ya. Bukan kok duduk. Bukan duduk gini, itu di Alkitab tidak seperti itu. Malah berdiri dan di tempat sunyi gitu. Jadi lebih cocok sebenarnya malah yang film-film Alkitab itu lebih gambaran praktisnya lebih persis, jadi berdiri sambil menengadah gitu. Ya. Oke. Ini maju sedikit, tersungkur di atas tanah itu berdoa. Tersungkur. Nah, jadi di Markus 2 ayat 14 ayat 35 ya. Jadi kalau tadi berdiri, sekarang tersungkur. Nah, ini perlu disampaikan supaya orang jangan, ya kalau bikin meme itu ya, bikin konten itu. Nah, jadi kalau bikin meme konten, istilahnya materi ya, memang itu untuk lucu-lucuan saja sebenarnya. Jadi kalau saya anggapnya meme kayak gini yang untuk lucu-lucuan saja. Cuman nanti punya implikasi yang namanya doktrin. Ini secara doktrin salah gitu. Doa itu tidak harus begini maksudnya. Doa tidak harus ditertawakan banyak orang gitu. Malah ini karena ini kelihatan, doa yang kelihatan. Ini kalau pakai ayatnya lebih tepatnya yang ini tadi. Perhatikan yang ini. Ini ya. Matius 24 ayat 14. Kamu melap rumah dan bahkan berdoa berpanjang-panjang dalam pura-pura. Jadi di Markus ini, Markus 23 itu malahan doa-doa yang kelihatan itu doa-doa orang Farisi. Jadi gambar itu punya gambar meme ini itu tuh punya masalah doktrin sebenarnya. Itu apa? Berdoa yang kelihatan. Ini kan di kelas gitu ya. Dia berdoa dan kelihatan. Supaya apa? Supaya nampak. Nampak oleh siapa? Oleh teman-temannya ini. Gitu. Ini malah Farisi, ini doa Farisi yang begini. Jadi doa-doa yang Farisi itu kan di pinggir jalan supaya lihat. Jadi berdiri di sudut-sudut jalan yang kelihatan orang lewat. Jadi kalau orang lihat, wah Farisi berdoa, Perusim berdoa. Supaya apa? Wah disanjung, kerohaniannya disanjung. Wah ini orang rohania, kerohanian disanjung. Nah ini apa bedanya dengan meme ini, gambar ini sama. Dia berdoa di tengah-tengah kegiatan yang bukan kegiatan ibadah. Ini kelas, ini bahkan ini makan gitu, makan siang gitu. Apakah harus makan siang, harus berdoa dan seperti ini? Bisa ya, bisa tidak. Kita bicara bentuk. Perhatikan bahwa Anda harus duduk begini kan. Tadi berdoa itu kan bisa berdiri. Nah ini berdiri gitu ya. Jadi tidak harus duduk. Jadi kalau bicara bentuk ya, bentuk doa tidak harus duduk, tidak harus gini juga. Mungkin gini bisa. Jadi kalau ada kita gini mungkin dianggap kayak umat sebelah. Ya tidak bisa juga. Alkitab seperti itu. Lihat aja film-film Yesus itu. Ini tersungkur. Jadi berdoa itu juga bisa tersungkur. Jadi badan tersungkur ke tanah itu bisa juga berdoa. Bentuk berdoa. Nah mungkin akan lebih kelihatan kalau dia ini tersungkur gitu ya. Doa makanya tersungkur. Kayak orang sholat gitu ya. Jadi kayak orang ortodoks sholat terus tersungkur. Nah gitu. Oke, sekarang kita cari lagi ada nggak hal-hal yang menarik lainnya gitu ya. Baik, apalagi saya zoom dulu ya, kelihatan. Oke. Getsemani ini juga di luar ruangan ya, duduk di sini sambil berdoa. Ini berarti dia nggak duduk doanya tadi, tersungkur ya, terus mengucapkan seperti yang sama. Ini menarik diri ke padang gurun.
Duanya di padang gurun. Nah, ada nggak yang mau mempraktekkan di padang gurun ini? Makanya kadang lihat orang-orang bikin doktrin itu ya padahal lucu-lucuan nggak apa-apa gitu. Tapi ada implikasi doktrinnya, tiap gambar itu yang menjelaskan doktrin, tanggung jawab doktrinnya seperti apa. Oke, ya ini berjaga-jaga setiap saat sambil berdoa. Ini maksudnya apa? Tiap saat loh ini. Tiap saat berdoa ini gimana? Nah, itu. Tiap saat loh. Berjaga-jaga tiap saat sambil berdoa. Tiap saat ini mengerikan. Apa tiap detik kamu harus duduk segini? Jadi doa tiap saat ini bagaimana? Berjaga-jaga setiap saat. Jadi sambil berdoa ini apa bisa dilakukan? Makanya ini contoh bahwa doa yang apa namanya? Yang kaku. Enggak kelihatan. Doa dengan bentuk kaku itu tidak cocok, salah gitu. Jadi kalau apa namanya, jadi kalau doa itu hanya boleh duduk, hanya boleh gini, itu salah, doktrinnya salah. Kenapa? Karena tiap saat itu malah diharuskan berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Artinya tiap saat kan kalau kamu mengendarai motor, sambil makan, sambil bicara dengan orang, sambil kerja, sambil ke belakang, sambil kencing, sambil buang air besar, itu ada perintahnya berdoa. Ini perintahnya loh. Yang ngomong Lukas siapa ini? Lukas 21 yang ngomong siapa? Kayak ini yang ngomong siapa? Nah, ini dia yang berkata ini. Yesus yang ngomong. Masiah yang ngomong ini. Jadi yang ngomong berjaga-jaga setiap saat ini Masiah sendiri, Adon Masiah, Juru Selamat. Itu perintah kan berarti. Berarti kalau tiap saat kamu harus duduk, harus gini, itu kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Salah, doktrinnya salah. Makanya gambar-gambar kayak gini tuh berbahaya sebenarnya. Ini lucu-lucuan, tetapi berbahaya secara doktrin. Karena sudah mengajarkan bahwa doa itu harus seperti ini. Doa makan itu harus kelihatan seperti ini, padahal enggak juga. Gitu. Makanya kadang yang ini model pemuritan. Jadi kalau model pemuritan dasar itu hanya mengajarkan satu bentuk. Seperti ini contohnya, doa itu harus begini. Jadi kalau dia doa dengan buka mata, dianggap salah berdoa. Cara doa yang salah, doanya salah. Kalau dia tangannya enggak seperti itu, gini misalnya, salah gitu ya. Atau misalnya tidur, doanya sambil telusuran, salah, dosa, tidak menghormati Tuhan. Gitu. Atau mungkin ada orang yang pemuritannya mengajarkan bentuk yang tadi tersungkur kayak sholat, itu kan doa yang tersungkur ya. Jadi kalau doa yang benar itu harus sholat, harus tersungkur gitu. Nah itu juga salah. Gitu ya. Kayak ini saya bicara pemuritan topiknya. Jadi kalau orang hanya bicara bentuk tubuh, perilaku jasmani, terus dibakukan hanya satu jenis bentuk gerakan tubuh yang benar,
Itu namanya pemuritan anak-anak. Gitu. Jadi kalau ngajarin anak-anak ya wajar saja gitu ya. Wajar saja bahwa kalau berdoa itu harus duduk, harus gitu ya sah-sah saja, itu tidak salah. Tetapi kalau dia sudah bertambah usia, jangan diajari itu saja. Dia harus bergerak ke cara-cara berdoa yang lebih kompleks, gerakan yang lain. Kenapa? Karena di ayatnya begitu. Ada yang berdiri, doa berdiri, doa di tempat sunyi, itu harus diajari. Doa sambil tersungkur itu harus diajari. Anak-anak harus diajari doa-doa dengan bentuk tubuh, bentuk gerakan yang berbeda. Jadi biar tidak kolot itu. Jadi kalau anak-anak dewasa itu tidak kolot dan berwawasan luas. Oke, nah sekarang kita cari lagi ada nggak ya, yang menarik gitu ya. Oke. Nah ini berdoa sampai peluh-peluhnya menjadi titik darah yang jatuh ke tanah itu ya. Nah peluhnya jadi titik darah. Jadi berdoa dengan tangisan sampai pembuluh darahnya pecah mungkin gitu ya. Ada rembesan darah. Oke. Sambil berdoa para duta, para utusan, para murid menumpangkan tangan di atas mereka. Jadi doanya ambil tumpang tangan. Jadi bentuknya KKR kalau ini. Jadi model KKR itu doa tumpang tangan. Kisah 6 ayat 6 gitu ya. Kisah 6 ayat berapa? 6. Berapa? Ayat 6 berarti. Oke, jadi tumpang tangan. Nah, kalau tumpang tangan itu artinya apa? Dia berdiri. Jadi pendoanya berdiri sambil tumpang tangan. Itu juga berdoa. Makanya jangan, kalau pemuritan yang lanjut, yang orang dewasa, itu tidak terfokus ke bentuk apa istilahnya, bentuk jasmani. Apakah harus duduk sambil gini, apa harus terpejam matanya, apa harus tersungkur, apa harus berdiri, apa harus tumpang tangan. Itu banyak versi ya, kita banyak versi gitu. Oke, terus ini Simon berdoa sambil bertekuk lutut. Nah, ini saya pengen orang tuh jadi berwawasan gitu. Jadi kalau apa istilahnya, bicara itu ada ilmunya, ada dasarnya. Tekuk lutut. Nah, ada banyak gerakan tubuh yang diartikan berdoa gitu ya. Jadi nggak hanya satu saja. Di pantai ya, ini beda lagi nih, bertekuk lutut di pantai. Nah, itu di pantai, doa di pantai. Ya, oke. Di pantai, di luar ruangan. Pernah nggak kalian berada di pantai? Oke. Nah, dengan
Nah, ini jelas ini itu apa ini, mengangkat tangan oleh di semua. Oke, aku mengendaki, jadi Paulus ya, surat kepada Timotius, aku mengendaki agar di segala tempat pria-pria berdoa dengan mengangkat tangan. Nah, berdiri mengangkat tangan. Jadi berdoa sambil berdiri angkat tangan itu Kristen. Di Alkitab kan begitu juga, di film-film yang visualisasi itu kan juga seringkali doanya berdiri sambil angkat tangan. Nah, jelas di pria-pria nih, malah ini Paulus menyuruh khusus pria, nah, secara khusus pria punya perilaku doa seperti ini, bukan doa duduk gitu ya. Jadi ini kan anak lelaki, gambarmu ini kan anak lelaki, ini harus diajari doa sambil berdiri gitu ya, mengangkat tangan. Itu lebih heboh lagi, lebih kelihatan lagi gitu. Pria berdoa dengan mengangkat tangan, kayaknya nggak tahu. Jadi pemuritan itu pemuritan yang dewasa gitu, jangan yang anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Ada nggak? Jika sakit, berdoa sambil mengurapi minyak. Doa pakai minyak banyak sekali gitu. Jadi versi apa namanya, versi cara berdoa itu banyak. Ini bentuknya mengurapi itu menetesi atau memarcikan minyak atau mengolesi gitu ya. Bisa mengolesi, bisa kayak menumpahkan. Kalau yang kayak apa, pemilihan raja itu kan ditumpahkan gitu ya, mengurapi. Oke, dalam nama Tuhan, dia berdoa dalam nama Masya, terus diberi minyak ya. Kita bicara bentuk. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah gambar ini bahaya sebenarnya. Jadi kalau pemuritan dasar anak-anak ya sah-sah saja, tapi kalau itu untuk pemuritan dewasa ini tidak boleh. Tidak boleh hanya bentuk seperti ini yang diajarkan. Makanya kalau kamu lihat misalnya ada orang Kristen makannya langsung makan, tidak berdoa, terus kamu mikir wah dia tidak rohani, tidak berdoa, pikir ulang. Kamu tahu nggak dia itu berdoanya ikut caramu atau punya cara sendiri? Kita lihat tadi ada banyak cara berdoa, dan malah sebenarnya cara doa duduk dan gini itu tidak ada. Yang ada itu pria-pria berdiri dengan menengadah tangan. Makanya kalau bikin doktrin pemuritan itu jangan hobi ikut gereja-gereja Eropa, jangan senang dengan doktrin para bule yang ngajarin gini itu kan bule. Alkitab tidak ada. Malah yang jelas itu pria-pria berdoa dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Ini angkat tangan. Bukan gini. Angkat tangan. Itu ya. Jadi jangan kolot. Jangan berpikiran sempit. Jangan kolot. Jangan sok suci. Intinya begitu. Wah, saya berdoa kok dia enggak. Dia rajin berdoa, kelihatan berdoa. Jadi jangan menilai kehidupan rohani orang hanya dengan mata jasmani apa yang kelihatan. Belum tentu kamu lebih rohani. Belum tentu kamu yang doanya duduk tegap sambil gini pejam mata itu lebih rohani. Ada orang yang nggak kelihatan berdoa tapi lebih rohani daripada. Makan langsung aja dia makan. Kalau bepergian mungkin langsung pergi, nggak mengucapkan doa apa. Jadi telingamu ini nggak akan dengar dia berdoa, tetapi hatinya berdoa. Makanya di pemuritan ET ini pemuritan orang dewasa, bukan pemuritan anak kecil, bukan pemuritan anak kemarin sore atau bayi kemarin sore. Kalau anak kemarin sore lihat orang
doanya tiduran itu marah-marah, wah kamu nggak menghormati Tuhan. Aduh, dasar anak-anak kecil ini bikin repot. Nah ini ya, jadi saya sekali lagi saya tekankan, ada banyak cara berdoa. Jangan kolot, jangan sok suci, jangan merasa dirimu paling benar, caramu paling benar. Ada banyak cara. Jadi kalau kamu merasa cara paling benar, berarti kamu salah. Kan itu bentuk. Jadi bentuk berdoa harus gini, pejam mata itu jangan sok suci kalau kamu seperti itu. Banyak cara berdoa. Mau di WC sambil beol berdoa, dosa? Enggak. Sama-sama, jadi kamu berdoa gini tutup mata, tidak ada di Alkitab, cari aja ayatnya yang nulis kamu harus duduk, kamu harus pejam mata, kamu harus lipat tangan, tidak ada. Kalau mengajar sekolah minggu silakan, tetapi kalau orang dewasa jangan. Orang dewasa tidak boleh diberi susu, harus diberi makanan keras. Ada ayat yang nulis doa harus di kamar tertutup, ada. Kenapa? Supaya kamu malah tidak menonjol-nonjolkan kamu berdoa di tempat umum kayak Farisi. Jadi kalau kamu berdoa di tempat umum gini terus pejam mata kan kelihatan kamu berdoa, gitu loh. Nah, itu esensi dari perumpamaan itu begitu. Tetapi kalau orang nggak pernah lihat kamu berdoa, termasuk berpuasa ya. Jadi kalau kamu berpuasa, cuci muka dan minyakilah rambutmu. Jadi orang nggak tahu kamu tuh berpuasa. Yang tahu hanya Bapamu di surga. Jadi kalau kamu berpuasa terus mukamu dibuat kucel, kusam, biar orang tahu kamu berpuasa, kamu tidak ada upah kerohanian. Kalau kamu berdoa makan tadi kayak di tempatmu di meme ini, terus kamu biar kelihatan berdoa gini, pejam mata, nah kamu cari muka, bermuka dua, cari muka, kamu cari caper, kamu ingin dipandang rohani oleh teman-temanmu. Gitu ya. Oke, itu pelajaran pemuritan pada hari ini. Bentuknya, bentuk berdoa. Jangan kolot, jangan sombong, jangan sorani. Jangan merasa metodemu paling suci kalau urusan berdoa, paling benar. Dan jangan suka menghakimi kalau orang berdoa dengan cara berbeda. Bahkan mungkin dia kelihatan di matamu itu tidak berdoa. Gitu. Jadi kelihatannya dia orang nggak kenal Tuhan, tidak rohani ya, tapi hatinya berdoa. Kamu tidak tahu, malahan berarti kamu tidak peka. Jadi rohmu itu tidak peka, rohmu tidak bisa lihat dia berdoa. Jadi mata rohmu itu buta. Makanya kalau jadi orang buta itu jangan sok-sokan paling suci, paling melihat. Tuhan melihat hati. Jadi kamu yang berdoa pakai kelihatan berdoa, tidak jaminan kamu lebih suci dari dia. Kemudian makan langsung makan, pergi langsung pergi, tetapi hatinya berdoa, bukannya berdoa real time dengan Tuhan. Kamu berdoa gini cuman ya 2 menit, dia bisa berdoa dengan hatinya 10 jam, dia sambil kerja doa, kayak tadi setiap saat. Jadi dia setiap saat berdoa, setiap saat, ini setiap saat. Kamu doa makan 2 menit bangga, dia berdoa makan bisa sejam. Sambil tiap makan dia bersyukur, hatinya bersyukur. Itu doa yang lebih baik daripada doamu yang 2 menit kelihatan di depan publik. Makanya jadi murid Masiah yang asli, pemuridan sejati itu jangan terbelenggu. Jangan terbelenggu dengan yang namanya bentuk-bentuk jasmani. Wah, dia sudah saat teduh rajin, hidup muridnya pasti bagus. Tidak jaminan. Mau sudah tiap hari berdoa 365 kali setahun, tapi tidak menghormati 10 hukum, ya, dia pemuridan yang bejat. Gitu. Hafal ayat-ayat penting, tapi nggak hormat dengan 10 hukum, bejat. Murid bejat. Najis. Jadi jangan bangga. Kalau mau ngajari pemuridan, tambah berwawasan, banyak baca, banyak punya Alkitab itu dibaca. Ini langsung dari Alkitab, saya tidak ngubah apapun, saya hanya copy aja langsung, saya buka. Gitu. Ada banyak bentuk berdoa. Gitu.
Sedangkan yang diajarkan cuma satu, itu pun tidak ada tertulis, tidak ada tulisannya kamu harus duduk sambil gini, sambil pejam mata, tidak ada. Makanya kalau mau pemuridan tuh belajar dulu, baca Alkitabnya berkali-kali itu ya, jangan hanya sekali. Baca terjemahan lain, belajar bahasa Ibrani, Yunani, Aram. Jadi biar wawasan kita itu jadi luas gitu ya. Bukan kok kolot dan sombong. Sudah kolot sombong salah. Kalau benar itu kan mending ya. Jadi kamu sombong, kamu benar, itu mending. Sudah sombong, kolot, salah lagi. Salah dan bejat itu kan lebih ya memalukan. Apalagi keluar-keluar organisasi saya, pemuridan saya paling benar, paling sejati ya itu. Tolong cari cermin lah, bercermin dulu. Kalau keluar-keluar di depan publik itu bercermin dulu. Apalagi kalau hobi debat, cermin dulu, cari cermin. Makanya diet ini mau munafik itu susah. Ayatnya ada. Mau kamuflase nggak bisa, mau menipu dirimu ya nggak guna juga. Menipu orang lain ya ditertawakan. Wah, saya sudah berdoa kalau makan dia enggak. Ya semua orang menertawain, wah bocil, anak kemarin sore sok-sokan. Nah, makanya kalau kamu merasa kerohanian paling tinggi, bercermin dulu. Jadi orang itu berwawasan itu, pemuridan itu berwawasan. Makanya pemuridan itu memang contoh di Alkitab itu minimal 30 tahun. Kalau masih SD anak-anak itu sebenarnya hanya latihan, tapi pemuridan yang asli, yang sejati itu 30 tahun ke atas. Yesus menunggu 30 tahun untuk bisa khotbah, bisa ngajar. Artinya itu para muridnya tidak ada anak kecil, itu tidak ada. 12 murid itu tidak ada anak kecil, semuanya pria dewasa. Jadi ketika dia umur 12 tahun yang disebut bar mitzvah, anak lelaki diperkenalkan kepada aturan-aturan Torah, kepada perjanjian Torah. Itu latihan sampai umur 30. Umur 30 baru dia jadi rabi. Dan faktanya semua muridnya, 12 murid, tidak ada anak kecil. Semuanya orang dewasa, pria dewasa. Itu, oke. Sekali lagi, jangan kolot, jangan sombong, jangan sok-sokan rohani. Belajar yang banyak, baca Alkitabmu berkali-kali. Jadi kalau lembaga pemuridan, organisasi pemuridan, guru-guru pemuridan, pendeta, belajar yang dalam, berwawasan, jangan suka kolot gitu ya. Ini kalian tuh dituntut jadi menduduki kursi Musa ya. Jadi apa namanya? Kalian tuh akan dituntut akan lebih banyak. Kalian salah sekali, para muridmu bisa sesat, bisa bejat gitu. Makanya para murid yang anak-anak kemarin sore ini yang sombong-sombong ini jadi bejat. Kenapa? Karena gurunya ngajarinnya begitu. Kalau kamu nggak berdoa tutup tangan, ya, lipat tangan dan tutup mata, dosa. Itu nanti menuntun ke sisi gelap pemuridan. Kalau kamu nggak sadar doa pagi, dosa. Ya, doa malam, dosa. Tidak ada ayatnya. Kata saat teduh aja nggak ada di Alkitab. Yesus saja hanya berdoa pagi nggak ada tulisan saat teduh itu enggak. Makanya kalau bikin dokter itu enggak usah sombong, enggak usah kolot. Oke. Kalau mau main istilah, pakai istilah yang sesuai, yang memang tertulis itu, yang literalnya ada gitu. Jadi kalau dibantah itu kalian bisa menunjukkan saya melakukan ini ayat ini, bukan kok ngeles saja. Jadi nggak guna kamu menunjukkan dirimu sebagai guru, itu tidak guna sebenarnya. Suruh baca Alkitab sendiri. Jadi kadang ya banyak misal reformasi. Seperti kata Calvin, tidak guna ngapain ngurus Calvin ngomong apa. Cari aja Calvin itu ngutip ayatnya dari mana. Makanya kadang saya rugi, saya males kalau dengar pendeta mengutip ajaran manusia. Seperti kata Calvin, seperti kata Luther, seperti kata Wesley. Nggak usah seperti kata Wesley itu ngapain. Cari Wesley itu diambil ajarannya,
Nah, dicari ayatnya itu dari mana, terus kamu bahas ayatnya. Nggak usah bangga dengan nama Calvin, nama Tong kayak sama siapa itu, Wesley. Nggak usah mengutip nama manusia yang ngajarin, ambil langsung ayatnya. Jadi pemerintah jangan hobi, sisi gelap pemerintah jangan hobi dipraktekan itu loh. Sudah sesat diikuti. Jadi apa? Jadi bejat, pemuritan yang bejat. Makanya banyak gereja, banyak lembaga pemuritan itu sebenarnya melencengnya itu jauh. Disuruh Amanat Agung pergi, cuman ngendon di tempat. Penakut kali ya. Oke. Sekian untuk sesi pemuritan. Itu memang untuk makanan keras ya. Yang bayi-bayi rohani itu sudah jangan ada di itu lah. Nah, kemarin sore jangan ada di itu, rugi nanti. Saya juga malas, kalian juga nggak tahan. Tetapi kalau mau jadi murid yang sejati, jadilah dewasa, jadilah berwawasan, banyak baca, banyak belajar, banyak baca, banyak diskusi. Jangan mau disetir oleh gurumu, jangan mau diarahkan, jadi diindoktrinasi itu jangan mau. Pikir sendiri dulu. Jadi kalau gurumu nggak menyuruhmu belajar untuk berbicara dengan pendapatmu sendiri, itu sisi gelap pemuritan. Jangan ikuti pemuritan seperti itu. Kamu harus bisa mikir sendiri. Kamu harus kritis. Kalau dia kurang pintar, tanya yang banyak biar dia belajar jadi cerdas. Gitu. Kalau dia merasa nggak mampu mengajar, biar dia sadar, tahu diri. Guru itu harus belajar dulu. Kalau guru sampai kalah pintar dengan murid itu, gurunya mundur aja, biar muridnya yang ngajar. Guru itu harus belajar dulu kalau mau ngajar. Itu sudah keharusan, tidak ada toleransi. Ya, sekian. Tambah lagi nanti. Semoga bisa mencerahkan dan otakmu itu, pikiranmu itu diajar yang benar. Tuhan hidup, Ayah Hawa memberkati kita semua. Amin.